Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isika Valentina. Saya akan menjelaskan beberapa masalah peserta didik usia sekolah menengah. 1. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Pertumbuhan berdampak terhadap aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. 2. Jasmani. Secara biologis, dia telah matang dan siap untuk berperan sebagai pria atau wanita. 3. Jiwa. Seringkali terjadi konflik sendiri, penuh dengan cita-cita, mencari realita, kebenaran, dan tujuan hidup. 4. Rohani. Terkadang tradisi kepercayaan dianggap mempersempit kebebasan dirinya yang banyak menuruti keinginan diri sendiri atau suara hatinya. 5. Sosial. Perubahan perilaku jika berhubungan dengan kehidupan bersama, suka berkelompok, dan sebagainya. Selanjutnya, permasalahan kesehatan anak usia sekolah. 1. Penyakit menular pada anak sekolah, seperti campak, rubella atau campak Jerman, cacar air, gondong, dan infeksi mata atau konjungtivitas virus. 2. Penyakit non-infeksi, seperti alergi, kemudian ada infeksi parasit cacing, dan ada juga gangguan pertumbuhan. Ketiga, gangguan perkembangan dan perilaku anak sekolah, seperti gangguan belajar, gangguan konsentrasi, bicara, emosi, hiperaktif, ADHD, hingga autisme. Mengenal masalah remaja dengan cara mekanisme pertahanan diri. Represi, upaya individu untuk menyingkirkan frustasi, konflik batin, dan sebagainya. Supresi, suatu proses pengendalian diri yang terang-terangan. Reaction formation, menyembunyikan motif dan perasaan yang sesungguhnya. Fiksasi, individu yang sangat bergantung pada individu lain. Regresi, memberikan respon seperti individu yang lebih muda, anak kecil. Cara-cara lainnya yaitu menarik diri, mengelak, denial, menyangkal, frustasi, rasionalisasi, intelektualisasi, dan proyeksi. Penyebab remaja merokok: pengaruh orang tua, pengaruh teman, faktor kepribadian, pengaruh iklan. D. Upaya pencegahan. Dalam upaya preferensi motivasi untuk menghentikan perilaku merokok, penting untuk dipertimbangkan dan dikembangkan. Dengan menumbuhkan motivasi untuk berhenti atau tidak mencoba merokok akan membuat mereka tidak terpengaruhi oleh godaan merokok yang datang dari teman, media massa, dan kebiasaan keluarga atau orang tua. Perkelahian pelajaran. Perkelahian atau yang sering disebut tawuran sering terjadi di antara pelajar. Bahkan bukan hanya antar pelajar SMP, tetapi juga sudah melandas ke kampus-kampus. Ada yang mengatakan bahwa perkelahian adalah hal yang wajar bagi remaja. A. Dampak perkelahian pelajar. Jelas bahwa perkelahian pelajar ini sangat merugikan banyak pihak. Paling tidak ada 4 negatif dari perkelahian pelajar. Pertama, pelajar dan orang tuanya yang terlibat perkelahian jelas mengalami dampak negatif apabila mengalami cedera atau bahkan tewas. Kedua, rusak fasilitas umum seperti bus, halte, dan fasilitas lainnya, serta fasilitas pribadi seperti kaca toko dan kendaraan. 3. Tanggungan proses belajar di sekolah. Terakhir, mungkin yang dikhawatirkan para pendidik adalah kurangnya penghargaan siswa terhadap perdamaian dan nilai-nilai hidup orang lain. Upaya penanganan masalah penyelesaian diri remaja. 1. Tindakan preventif, mengetahui dan memahami jenis kesulitan yang dialami remaja dan melakukan pembinaan mental melalui pendidikan mental, yaitu pendidikan agama, budi pekerti, dan etika. Yang kedua, tindakan represif, tindakan yang berupa pemberian sanksi dan hukuman apabila perilaku salah sesuai telah melampaui batas toleransi norma dan moral. Yang ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitasi adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya pengatasan melalui cara reedukasi. Faktor penyebab perilaku agresif. Faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu perilaku agresif tersebut antara lain amarah, faktor biologis, kesenjangan, generasi, lingkungan, dan frustasi.